selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pengguna jalan. Baik, selamat malam para pemirsa di mana saja Anda berada. Malam ini ada kegiatan aksi solidaritas kemanusiaan mengenang arwah kematian Ibu Novita Uba dan bayi Maria Fatimah dalam suasana 1000 lilin dari anak-anak Impak Kupa sedang kegiatan ini berada di depan kantor Bupati terkait dengan kematian ibu dan bayi Flores Timur Larantuka 16 Maret 2024 di RSUD Larantuka. Hari ini kami datang mempertanyakan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang notabene dikenal dengan program 2H Centernya. Tapi hari ini kita melihat beberapa rangkaian peristiwa, yakni ibu melahirkan, dan pada tanggal 16 kemarin ibu yang melahirkan akhirnya terpaksa harus merenggut nyawa bersama anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Untuk itu kami forum mahasiswa asal Tuba Balikpapan, Forum Solidaritas Peduli Kemanusiaan, mempertanyakan kepada pihak Pemda dan dalam hal ini Dinas Kesehatan seperti pernyataan Direktur Umum Rumah Sakit Larantuka beberapa hari lalu bahwa akan segera dilakukan audit terhadap proses, mulai dari proses persalinan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Larantuka. Kami datang ingin mempertanyakan apakah hari ini proses itu sudah dilakukan belum, atau sudah sejauh mana proses itu sudah dilakukan. Hari ini kami juga mempertanyakan kinerja para medis dalam menangani kelahiran. Larantuka yang dikenal dengan program 2H Center ternyata belakangan ini punya angka kematian bayi cukup tinggi di beberapa tahun terakhir ini. Di mana program-program yang digaungkan selama ini itu menjadi pertanyaan besar bagi publik hari ini. Dan malam hari ini kami kembali lagi di depan kantor Bupati Flores Timur untuk menggelar aksi 1000 lilin untuk mengenang sahabat saudara kita Ibu Novita Diliani Ubasoge bersama malaikat kecilnya Maria Fatimah yang merenggut nyawa di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka pada tanggal 16 Maret beberapa hari yang lalu. Baik teman-teman, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, saya minta salah satu teman sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita mendoakan arwah almarhum Novita Diliani Ubasoge dan malaikat kecilnya Maria Fatimah. Semoga arwahnya diterima dan semoga
keadilan atas kematian mereka berdua Mereka pegang itu. Ini harus ditegakkan. Saya minta segala teman untuk membawa kita dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami semua berkumpul di tempat ini guna menjalankan aksi Seribu Lilin untuk mengenang berpulangnya sahabat teman kami, Novita Liliana Ubasoge dan bayi Maria Fatima Bahi pada tanggal 16 Maret lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Gelaran Tuka. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga arwah Novita Liliana Ubasoge dan bayi Maria Fatima Bahi yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, mereka menjadi pendoa bagi keluarga dan juga kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Juga doa-doa yang kami aturkan pada sore dan malam hari ini menjadi jembatan bagi mereka untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya di rumah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini, agar apa yang kami laksanakan hari ini menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Flores Timur, agar seluruh pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur, terutama pada pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat desa sampai ke puskesmas dan juga tingkat kabupaten sampai di rumah sakit, menjadi lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi. Terima kasih ya Tuhan. Semoga doa dan harapan kami ini berkenan di hati-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman masa asik sekalian, kita bisa duduk berbaris di sekitar alun-alun kantor bupati ini. Untuk kita memulai acara kita selanjutnya adalah kita gelar mimbar bebas. Bagi teman-teman yang di luar dari aliansi forum yang sudah mengisi dan bergabung, bisa kita libatkan diri untuk bersama-sama kita melakukan orasi. Teman-teman tadi ada kepedulian dari teman-teman yang melihat dan mengikuti kegiatan kami, terima kasih banyak. Mari kita bergabung lebih dekat untuk bisa satukan suara, satukan hati, karena memang kehadiran kami di jantung kota Larantuka ini adalah bentuk kepedulian kami kepada Flores Timur, kepada Lewotana. Kami menyoroti kinerja dari pihak Rumah Sakit Umum Henrikus Fernandes Larantuka yang dari waktu ke waktu selalu menunjukkan kinerja yang kurang begitu memuaskan. Sahabat kami yang menjadi korban dari kelalaian pelayanan Rumah Sakit Umum ini menjadi sorotan kami agar kedepannya bisa diperhatikan, bisa diperbaiki, agar korban-korban selanjutnya tidak terjadi lagi. Sehingga untuk teman-teman masa aksi yang mau menyampaikan duka citanya atau orasi, waktu dan tempat bisa kami berikan. Namun kita bisa lebih tertib. Mari kita menjaga keamanan, ketertiban selama acara ini berlangsung. Acara kita
dari jam 6 sore sampai jam 8. Teman-teman media online, teman-teman pegiat media sosial, terima kasih sudah menemani kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Alasan kami Forum Aliansi Peduli Kemanusiaan Solidaritas untuk ibu dan anak Novita Ubasoge dan bayinya yang meninggal beberapa hari yang lalu. Teman-teman yang mendengar suara ini, hari ini pemerintah Kabupaten Flores Timur, terutama Pak Penjabat Flores Timur, hari ini belum sedikit pun menanggapi atau menyikapi kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Larantuka, di mana letak hati nurani dari Bapak Penjabat Bupati Flores Timur yang hari ini belum menanggapi atau memberikan rasa belasungkawa atas kematian warga Flores Timurnya yang menjadi korban dari kebobrokan dan kelalaian pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Larantuka. Kami sengaja menggelar kegiatan ini di depan kantor Bupati untuk mengetuk mata hati dan nurani dari Bapak Bupati Flores Timur yang hari ini tidak memberikan tanggapan atau sikapnya sebagai seorang kepala daerah di Flores Timur. Kami dari Forum Aliansi Peduli Kemanusiaan, kami sudah melakukan upaya. Yang pertama, siang tadi kami bersama tim masa aksi melakukan rapat dengar pendapat di pihak RSUD Larantuka. Hadir di situ penjabat Direktur Rumah Sakit Umum. Di sela kegiatan, Direktur terkesan menutupi kasus kematian yang menjadi korban adalah sahabat kami Novianti Ubasoge dan bayinya yang meninggal. Semua pertanyaan, semua kritik tidak ditanggapi dengan baik. Mereka terkesan melepas tanggung jawab. Sakitnya dokter yang menangani pasien yang sudah meninggal sampai hari ini tidak menanggapi atau memberikan respon. Bahkan rasa belasungkawa pun dia tidak memberikan kepada korban yang sudah meninggal di tangannya. Ini menjadi perhatian serius dari kami. Kami tergerak bukan karena untuk kepentingan kami, tapi kepentingan Lawatana, agar ke depan setiap perempuan Flores Timur yang ingin melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka jangan menjadi korban lagi. Ini adalah harapan kami dari Aliansi Forum Peduli Kemanusiaan. Semoga suara ini bisa mengagetkan Bapak Penjabat Bupati Flores Timur yang hari ini dia di mana. Tapi kami mohon, tolong Bapak Penjabat Bupati sikapi dan segera melakukan tindakan atas kelalaian pelayanan rumah sakit yang dari hari ke hari banyak masyarakat yang melakukan pengobatan di rumah sakit umum mengeluh dan banyak hal terjadi di sana. Bayangkan teman-teman, pasien yang korban beberapa hari yang lalu, dia datang ke rumah sakit umum dengan keadaan sehat, bayinya sehat. Namun 3 hari kemudian, setelah mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Larantuka, nyawanya tidak tertolong. Pulang dalam keadaan sehat, 3 hari kemudian datang dengan keadaan sehat, 3 hari kemudian pulang dengan tidak bernyawa. Dan sampai hari ini alasan dari rumah sakit RSUD Larantuka mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan audit. Menurut informasi bahwa audit yang dilakukan hanya 1 atau 2 hari akan keluar. Tapi sampai hari yang ke-5 dan ke-6, hampir 1 minggu, kami melakukan rapat dengar pendapat siang tadi. Jawaban dari PLT Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa sampai hari ini sedang melakukan audit. Ini adalah satu alibi yang harus kita terus dorong dan kita pertanyakan di mana pertanggungjawaban tugas dan kewenangan mereka dalam melakukan pelayanan publik di rumah sakit umum. Kami dari Aliansi meminta maaf kepada semua pengguna jalan di sekitar tempat masa aksi ini. Niat kami tidak untuk mengganggu
untuk menghalangi kenyamanan dan kelancaran Bapak Ibu dalam menggunakan jalan ini. Namun niat kami baik untuk kebaikan, perbaikan pelayanan publik di Larantuka, Flores Timur, karena Flores Timur ini milik kita bersama. Tugas kami adalah untuk memberikan kontrol sosial kami, karena kami peduli kemanusiaan. Kami peduli akan hak hidup semua masyarakat di Flores Timur. Ini adalah aksi 1000 lilin dari kami sahabat-sahabat almarhum bersama bayinya yang sudah meninggal. Lilin ini adalah melambangkan cahaya duka kami kepada sahabat kami yang menjadi korban pelayanan di rumah sakit umum. Mungkin bukan hanya korban dari sahabat kami, tapi masyarakat yang mungkin mendengar sumber suara ini pernah merasakan dari kelalaian pelayanan di rumah sakit umum. Namun karena tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk meluapkan, mari sama-sama kita di sini bergabung dan menyampaikan suara hati dan keluhan kita. Karena uang yang dihasilkan dari pelayanan publik di rumah sakit umum sebanyak 18 miliar per tahun. Di manakah uang itu disembunyikan? Bahkan sahabat kami yang sudah meninggal hampir 3-4 jam tidak bisa dimandikan jenazahnya karena air bersih di rumah sakit tidak ada. Di mana uang 18 miliar itu, Bapak Ibu sekalian? Mari kita buka mata hati, mata pikiran kita untuk menyoroti bahwa ini adalah masalah besar di Flores Timur yang harus kita sikapi dan harus kita suarakan. Masa aksi sekalian, mungkin teman-teman lain ingin menyambung suara dari saya, bisa diberikan kesempatan. Namun dari saya meminta maaf, kami mewakili gerakan ini adalah gerakan aksi damai. Niat kami tidak untuk menimbulkan keributan atau mengganggu keamanan, kenyamanan, kelancaran para pengguna jalan. Namun niat kami baik, niat kami tulus untuk kemanusiaan, untuk tegaknya nilai-nilai hak hidup. Semoga dengan aksi ini siapapun stakeholder yang mendengar sumber suara ini, tolong buka hati, buka mata nuranimu. Karena kami yang masyarakat kecil sangat berharap kepada kalian. Rumah sakit adalah tempat untuk ketika kami sakit, kami berobat dan kami berharap sembuh. Namun faktanya, hampir semua komentar di media sosial memberikan keluhan-keluhan yang sangat menyayat hati. Mereka datang dengan keadaan masih bernapas, namun rata-ratanya pulang dengan keadaan tidak bernyawa. Ini adalah masalah serius yang harus kita sikapi. Masalah apa di balik ini? Kemanakah uang 18 miliar itu setiap tahun masuk ke rumah sakit? Bapak Ibu saudara sekalian, tolong buka mata, buka hati, karena ini adalah masalah serius. Mungkin hari ini sahabat kami, Novita, bersama bayinya yang menjadi korban. Siapa tahu besok-besok, kalau masalah ini kita diamkan, akan ada lagi korban-korban yang berjatuhan. Dan ini adalah tanggung jawab dan tugas kita bersama. Sehingga yang mendengarkan sumber suara ini termasuk Pak Penjabat Bupati Flores Timur, tolong buka mata, buka hati, melihat masalah krusial yang ada di Flores Timur. Salah satunya adalah pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Larantuka. Demikian beberapa orasi singkat saya. Teman-teman yang lain yang bisa menyambung suara ini bisa diberikan kesempatan. Dan yang masyarakat di sekitar Kota Larantuka yang sudah terganggu atau apa, kami minta maaf. Tapi niat kami baik, niat kami tulus. Orasi selanjutnya, Abang Pak Widianto kan bisa menyambung suara orasi politik. Berikutnya untuk teman-teman pengguna media sosial, atau ini adalah salah satu persembahan khusus dari koordinator kegiatan yang ingin mempersembahkan sebuah puisi untuk mengetuk mata hati kita semua, terutama mereka yang sudah bertanggung jawab atas kematian sahabat kami. Kepada abang yang membawakan puisi ini, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sebuah puisi yang
saya tulis kira-kira 2 jam yang lalu. Puisi ini terinspirasi dari curahan hati seorang suami, seorang ayah yang ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Senja itu 16 Maret 2024. Langit kotarenya tampak cerah, secerah hatiku menyambut kedatangan si buah hati. Tiba-tiba datang mendung berbarengan dengan gelap yang membawa pergi senja. Dan aku layaknya raga yang tertinggal pergi jiwa. Seperti benang kusut, aku tak dapat mengurai dengan api setiap ingatan akan kenangan manis. Bui bening di kelopak telah jatuh berderai, sederas-derasnya hujan yang tak mampu dihitung oleh setiap tangan yang memandang curahnya. Ketika kain-kain putih itu menutup wajah, kedua wajah miliknya, aku hilang kendali atas diri. Aku kehilangan mimpi-mimpi indah yang kurawat sekian lama. Aku kemudian lunglai dalam dekapan yang tak mampu membangunkan. Tuhan, di manakah aku harus menemukan cinta yang sebesar cintamu kepadaku? Katakan di mana aku harus, katakan kepadaku, wahai Engkau yang Maha Pengasih, di mana aku harus bersua dengan orang yang sangat aku cintai. Ah, perempuan, malaikat kecilku, kamulah yang mengajarkanku dekapan cinta dan pedihnya sebuah kehilangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada koordinator Adi. Cek. Aku kesempatan berikut teman-teman dari perwakilan perempuan bisa menyampaikan ungkapan hatinya, harapan atau apapun bisa disampaikan. Waktu dan tempat kami berikan. Setelah itu ada Inok. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Sehingga di tempat ini saya meminta dengan hormat bahwa perempuan itu bukanlah sebagai pelengkap, tetapi kita perempuan dilahirkan dari rahim pertiwi. Di sini saya mengingatkan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Larantuka harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kaum perempuan. Kaum perempuan adalah rahim pertiwi. Kita datang dengan sehat, kita pulang juga dengan sehat. Jangan kita datang dengan sehat tapi pulang membawa air mata. Para pemerintah, tolong perhatikan ini baik-baik. Kami, suara perempuan, menangis. Kami menangis.
perhatian yang begitu dalam. Tolong perhatikan dengan baik-baik. Direktur Rumah Sakit Umum Larantuka, perhatikan baik-baik pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil yang mau melahirkan. Tolong, pelayanan itu harus dari hati nurani yang paling dalam. Mungkin dari saya hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Oke, Mama Lois. Baca malam. Teman-teman mari kita merapat di sekitar nyala Seribu Lilin ini, karena ini menjadi sangat penting. Ini menjadi sangat penting. Akan ada pernyataan sikap dari Aliansi Solidaritas Peduli Kemanusiaan alumni mahasiswa Himpa Kupang. Maka untuk saudara yang membacakan pernyataan sikap ini, waktu dan tempat kami berikan, yang pengguna HP siapapun, mari kita publikasikan ini, kita rekam ini dan kita share sebanyak-banyaknya untuk diketahui. Untuk teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa kasus kematian ibu dan bayi atas nama sahabat kami, Ibu Novianti Ubasoge, dan bayinya bernama Maria Fatima Bahi, menjadi langkah awal. Salah satu kasus yang akhirnya terkuak ke publik dan menjadi viral di seluruh Indonesia. Hampir semua pengguna media sosial terketuk hati dan menyoroti kinerja buruk dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Teman-teman media sosial, warganet sekalian, kami berterima kasih atas perhatian dan tanggung jawab mengkritisi kinerja buruk dari rumah sakit ini. Maka dari ini, pernyataan sikap ini penting untuk kami sampaikan ke publik sekalian, agar menjadi pegangan, menjadi perhatian, menjadi poin penting untuk segera didengar dan ditindaklanjuti. Seperti apa mekanisme dan solusi agar kasus kematian ibu dan bayi di Flores Timur tidak lagi terjadi dan tidak lagi terulang di masa-masa yang mendatang. Untuk itu, teman yang membawakan pernyataan sikap ini, waktu dan tempat saya berikan. Pernyataan sikap Forum Solidaritas Alumni Himpak atas tragedi kematian Ibu Novi dan bayi Maria Fatima. Menyikapi peristiwa kematian saudara kami, rekan seperjuangan kami, Novita Diliana Ubasoge, maka Forum Solidaritas Himpunan Mahasiswa Pelajar Klubagolin Kupang secara tegas menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut. 1. Kematian Novita Diliana Ubasoge di RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi karena berhubungan dengan nyawa manusia dan terkait dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pihak yang terlibat langsung dalam penanganan korban harus diberi sanksi baik administratif maupun sanksi hukum yang berlaku. 2. Tindakan pelayanan publik kesehatan dan keselamatan ibu dan anak yang dilakukan oleh dokter maupun perawat atau bidan di RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka menyimpang dari kode etik dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia atau pasien
ibu hamil beserta bayi yang ada di dalam kandungannya. Hal ini kami anggap sebagai malpraktek karena tidak sesuai dengan standar SOP yang berlaku di manajemen pelayanan di rumah sakit. 3. Mendesak penjabat Bupati Flores Timur untuk segera memberhentikan Direktur RSUD Dr. Henrikus Fernandes dari jabatannya dan menindak tegas dokter tenaga kesehatan yang turut terlibat dalam penanganan korban Ibu Novita Diliana Ubasoge. 4. Mendesak DPRD Flutim untuk segera memanggil pihak manajemen RSUD Dr. Henrikus Fernandes Larantuka guna menggelar rapat dengar pendapat RDP. 5. Mendesak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Flores Timur untuk memberikan sanksi kepada dokter yang menangani korban dan menyampaikan secara terbuka melalui berbagai media tentang tragedi kemanusiaan ini ke publik untuk diketahui. Jika tidak, maka kami menganggap organisasi profesi IDI ikut menutupi kebobrokan praktik kedokteran yang kami anggap menyimpang dari kode etik dan rasa kemanusiaan. 6. Menyerukan kepada publik Flores Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya agar memberikan dukungan tanda tangan petisi untuk mencabut praktek dokter yang menangani korban Ibu Novita Diliana Ubasoge. Koordinator Umum Kramano Pepa. Sekian pernyataan sikap dari kami Forum Solidaritas Alumni Himpat, Himpunan Mahasiswa Pelajar asal Klubagolit Kupang atas tragedi kematian Ibu Novita Ubasoge dan bayi Maria Fatima. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami dari Forum Solidaritas Peduli Kemanusiaan untuk Ibu Novianti Ubasoge dan malaikat kecilnya Maria Fatima ingin menyampaikan permohonan maaf. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan di sekitar kantor Bupati apabila aksi kami, kehadiran kami di lokasi ini mengganggu kenyamanan dan kelancaran dari Bapak Ibu sekalian yang menggunakan jalan ini. Sekali lagi kami meminta maaf kepada seluruh pengguna jalan, kepada masyarakat di sekitar kantor Bupati atas kehadiran kami yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan keamanan. Sekali lagi kami meminta maaf akan hal itu, namun perlu kami sampaikan bahwa kehadiran kami ini dengan niat baik, dengan niat tulus, kami menyoroti, kami meminta pertanggungjawaban dari kinerja buruk yang terjadi di Rumah Sakit Umum Dr. Henrikus Fernandes Larantuka. Untuk diketahui bahwa aksi kami seharian di Kota Larantuka semoga menjadi titik awal untuk kita semua menyatukan hati, menyatukan pikiran kita untuk menyoroti kinerja buruk bukan hanya di Rumah Sakit Umum, tapi peran dari pemerintah setempat pun harus segera lebih diseriusi lagi menanggapi ini, menyikapi ini agar ke depan tidak ada lagi Ibu Novianti yang akan datang. Aksi ini akan menjadi aksi yang akan berjilid-jilid terjadi di Kota Larantuka, menyoroti dan mengawal karena dari pihak korban atas nama almarhumah Ibu Novianti bersama putri kecilnya sedang dalam upaya untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian. Dalam waktu dekat akan melakukan laporan ke pihak kepolisian agar kasus ini segera ditindaklanjuti dan siapapun yang terlibat, siapapun yang menjadi peran dalam kasus kematian Ibu Novianti dan putri kecilnya bisa mendapat tindakan jika benar bahwa dalam proses penyelidikan, dalam proses investigasi terjadi hal-hal yang
tidak kita inginkan karena dugaan kuat dari hasil kronologi kejadian. Kami dari Forum Solidaritas Pemuda Kemanusiaan menduga bahwa terjadi kasus malpraktek di Rumah Sakit Umum Larantuka. Semoga ini menjadi catatan serius untuk diketahui publik, dan mari kita mengawal bersama-sama. Ini bukan untuk kami, tapi untuk kita semua, terutama kepada perempuan Flores Timur yang kedepannya mungkin akan menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Larantuka. Memang hari ini pasca kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Larantuka, citra buruk rumah sakit memang sangat menjadi perhatian kita. Hampir semua pengguna media sosial mengungkapkan keluh kesah hatinya selama ini yang mereka rasakan ruang itu tidak ada. Namun melalui media sosial mereka mengungkapkan segala macam pengalaman saat mereka melakukan pelayanan publik di rumah sakit umum. Ini menjadi perhatian dan fokus kita. Ini masalah bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tapi masalah besar untuk masyarakat Flores Timur, karena program dari Kementerian Kesehatan juga lebih fokus kepada kesehatan. Undang-undang juga mengatur soal perlindungan hak hidup masyarakat Indonesia, sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang tercantum dalam undang-undang, patut kita kritisi, patut kita pertanyakan kinerjanya. Maka dari ini, aksi ini akan menjadi aksi selanjutnya apabila pihak korban akan melakukan proses laporan ke pihak kepolisian. Mungkin aksi ini hanya seberapa, namun ke depan apabila kasus ini serius ditangani oleh pihak kepolisian, akan ada gelombang aksi yang lebih besar lagi untuk mendesak siapapun yang bertanggung jawab atas kematian almarhum sahabat kami segera bertanggung jawab. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan harus segera ditindak tegas. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak hidup masyarakat Flores Timur, agar ke depan masyarakat jangan lagi melihat rumah sakit sebagai rumah untuk kita semua, tapi masyarakat tidak akan melihat lagi rumah sakit sebagai rumah kematian. Kami harus jauh-jauh menyeberang dari negeri seberang, datang di sini mungkin mengganggu kenyamanan dan aktivitas Bapak Ibu sekalian di kota ini. Ada opini-opini atau stigma buruk yang mungkin juga terjadi atau dirasakan oleh masyarakat di Larantuka dan sekitarnya. Saya mengutip banyak hal keluh kesah yang terjadi di media sosial diungkapkan. Ada bapak atau ibu yang sedang melahirkan yang ingin butuh penanganan serius, namun pelayanan publik di rumah sakit terkesan cuek dan masa bodoh. Banyak kasus teman-teman bisa mengakses di media sosial keluhan-keluhan yang itu disampaikan. Semoga dengan ini pihak-pihak terkait termasuk Pak Penjabat Bupati Flores Timur tolong buka mata, buka hati nuranimu untuk melihat situasi yang terjadi di bawah. Aksi selanjutnya ada teman-teman minta maaf karena aksi kami ini dalam kesederhanaan, hingga lilin yang kami bawa juga terbatas, tapi kami juga berterima kasih kepada siapapun yang tergerak hati dan sudah menyumbang ala kadarnya. Kami sangat terharu ketika para pengguna jalan melewati lihat aksi kami, memberikan sebatang lilin untuk kami nyalakan di depan kantor bupati ini, agar bisa menerangi cahaya mata hati dari para pejabat kita yang mungkin hari ini gelap oleh karena tanggung jawab yang mereka emban tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Untuk ibu-ibu, untuk perempuan Flores Timur, jika ingin melakukan orasi atau menyampaikan isi hatinya, waktu dan tempat kami berikan, karena waktu kami untuk di tempat ini tidak lama lagi. Kami harus mengakhiri aksi kami, tapi ini bukan menjadi akhir dari aksi kami ini, namun ke depan akan terus ada gelombang aksi yang lebih besar untuk mengawal kasus kematian ini. Karena sahabat kami ini, teman-teman yang masih belum mengetahui kasus ini, Ibu almarhumah Novianti dan bayinya
ketika dia dirujuk dari Puskesmas Lambunga ke Larantuka, dia dalam keadaan sehat. Menurut hasil pemeriksaan juga bayinya dalam keadaan sehat. Sebagai masyarakat awam, kami meyakini bahwa ketika kami ke rumah sakit, kami dengan satu harapan bahwa ibu yang melahirkan mengandung bayinya selama kurang lebih 9 bulan, berharap bahwa akan melahirkan satu generasi baru yang lahir dari rahimnya. Harapan itu akan ternyata menjadi pupus dan sia-sia ketika sampai di Rumah Sakit Umum Dr. Hendrikus Fernandes selama kurang lebih 3 hari melakukan persalinan, pemeriksaan dan pelayanan di sana. Ia harus pulang dengan keadaan tidak bernyawa. Semoga ke depan ini tidak lagi terjadi untuk kita semua, terutama perempuan-perempuan Flores Timur. Orasi selanjutnya, 1-2 kata dari Pak Koordinator Umum Forum Aliansi Peduli Kemanusiaan Solidaritas untuk kematian Ibu Sufianti dan putrinya Maria Fatima. Abang Teraman bisa berorasi. Untuk teman-teman yang berada di sekitar Nyala Lilin, kita bisa merapat di sekitar, mari kita merapatkan barisan di depan Nyala Lilin ini. Kita bisa bagikan komen ini untuk kita serukan, kita publikasikan ke keluar agar aksi kita ini bisa menjadi perhatian dan menjadi peringatan untuk semua pemangku kepentingan, pemangku yang ada di Flores Timur. Untuk teman-teman mata ayo kita merapat di sekitar Nyala Lilin. Baik, itulah orasi singkat dari Orasinya siang. aku ya di rumah Angki. Itulah orasi singkat dari anak-anak mahasiswa Kupang dari Kecamatan Klubagolit dengan gerakan Malam 1000 Lilin untuk kematian almarhum Ibu Novita Ubasogen bersama bayinya Maria Fatima Bayi. Untuk itu kita semua berharap semoga apa yang menjadi orasi teman-teman pada malam hari ini, kita berharap supaya berjalan dengan lancar dan harapannya semoga ke depan Rumah Sakit Umum daerah Flores Timur kita semoga pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam warga Kota Renya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Koordinator aksi kami pada hari ini, bahwasanya kehadiran kami di tempat ini bukan untuk menyalahkan siapapun, karena kita tahu bahwasanya rumah sakit menjadi tempat pengaduan kita pada saat kita mendapat sakit. Tetapi oknum yang ada di dalam rumah sakit perlu kita pantau. Kinerjanya kita perlu pantau agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Flores Timur secara umum bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dugaan kami bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh petugas
petugas medis di Rumah Sakit Umum Larantuka, sehingga telah menelan 2 nyawa sekaligus, yaitu sahabat kami, saudara kami, Ibu Novita Diliani Ubasoge dan bayi Maria Fatima Bai. Untuk itu, kehadiran kami di sini menyuarakan perlunya pengawasan lebih kepada oknum-oknum yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan Himpunan Mahasiswa Pelajar Asal Klubagolit, alumni Himpunan Mahasiswa Pelajar Asal Klubagolit Kota Kupang, merasa sangat sedih atas dugaan kelalaian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Karena dugaan kelalaian, 2 nyawa sekaligus hilang. Saudara saya, teman saya, Novita Diliani Ubasoge, datang dengan keadaan yang sehat. Tidak ada diagnosa apapun. Tetapi pada saat dilakukan tindakan medis, dugaan kelalaian oleh para medis, mereka melakukan penyalahgunaan SOP, sehingga nyawa dari sahabat kami Novita Diliani Ubasoge dan bayi Maria Fatima telah hilang. Setelah itu, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah itu saudara kami telah meninggal. Tetapi kurang lebih 2-3 jam kami menunggu air bersih untuk memandikan jenazah, di mana anggaran 18 miliar per tahun yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, di mana itu? Kita mempertanyakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anggaran yang begitu banyak, 18 miliar yang tadi disebutkan di ruang pertemuan kami dengan Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur dan juga pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka. Ini rumah sakit, masa tidak ada air bersih? Itu anggarannya di mana? Anggaran 18 miliar per tahun itu di mana? 18 miliar yang dikelola tiap tahun untuk kebutuhan rumah sakit, tetapi air bersih, sumber air bersih pun tidak ada di rumah sakit. Kita mesti menunggu berjam-jam, dan sayangnya air itu didapat dari rumah warga sekitar rumah sakit, bukan dari rumah sakit. Itu mohon diperhatikan Bapak Ibu pejabat Bupati Flores Timur dan juga DPRD Kabupaten Flores Timur. Mungkin hanya itu, sekian, saya kembalikan. Baik, selamat malam teman-teman. Sebagai informasi bahwa sebenarnya kami hari ini datang dengan jumlah massa yang sangat besar. Namun melalui banyak pertimbangan, maka kami hari ini datang hanya mungkin puluhan orang saja. Dengan pertimbangan bahwa berhari ini Larantuka yang kental dengan religinya sedang dalam masa prapaskah dan sebentar lagi memasuki prosesi Semana Santa. Juga teman-teman kita dari umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga hal itu menjadi pertimbangan kami untuk tidak melakukan aksi secara besar-besaran, tapi hanya datang dan melakukan audiens dengan DPR Kabupaten Flores Timur. Tujuan audiens kami adalah meminta DPR Kabupaten Flores Timur sesegera mungkin untuk melakukan
rapat dengar pendapat. Dan tujuan kami pada hari ini akhirnya tercapai. Kami pada sekitar pukul 12 siang tadi, kami bertemu dengan 7 anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sulawesi Timur bersama dengan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka dalam rapat dengar pendapat. Kemudian dalam rapat dengar pendapat itu, menurut penjelasan Direktur Rumah Sakit Umum Larantuka bahwa sedang dilaksanakan investigasi internal untuk oknum-oknum medis yang terlibat dalam proses kelahiran Ibu Liliana Ubasoge ini. Sehingga kami akan mengawal sampai sejauh mana proses investigasi itu dilakukan dan sampai kapan proses itu berhenti, selesai dilakukan dan bisa diumumkan ke publik bahwa berdasarkan investigasi merekomendasikan persoalan seperti ini. Agar kasus ini terungkap jelas, publik harus mengetahui duduk persoalan secara pasti dan tidak menimbulkan perdebatan di media-media sosial atau perdebatan di lingkungan masyarakat. Kami berjanji atas nama Forum Solidaritas Kemanusiaan Alumni Mahasiswa Pelajar Asal Kuba Kupang akan berjanji mengawal kasus ini. Dan apabila dalam 1-2 hari ke depan pihak keluarga melakukan upaya hukum, maka kami bersedia mengkonsolidasi semua elemen-elemen muda, semua elemen-elemen yang terkait, semua pemerhati kebijakan publik bersinergi untuk melakukan pengawalan terhadap penuntasan kasus ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian, kakak adik semua yang sudah bergabung bersama kami dengan malam ini. Sesuai dengan schedule yang sudah kami tetapkan bahwa aksi kami pada malam hari ini akan berhenti pada pukul 20.00. Sehingga 8 menit lagi aksi ini sudah usai. Dan kami berharap bahwa suara-suara orang-orang termarginal ini harus didengarkan dan dilaksanakan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga, kepada seluruh teman-teman muda, kepada seluruh pemerhati kebijakan yang sudah bergabung bersama kami malam ini. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguna jalan apabila lalu lintas Anda malam hari ini terganggu. Tapi ini kami lakukan demi solidaritas kemanusiaan. Terima kasih, selamat malam. Kita akan bertemu lagi pada proses selanjutnya. Oke. Sudah. Tersangka. Jadi baik, usai sudah orasi singkat pada malam hari ini, maka berakhirlah sudah live streaming saya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam live ini. Jangan lupa tetap support, tetap mendukung kegiatan ini, dan jangan lupa tetap dukung untuk teman-teman untuk mengakhiri serangkaian acara kita pada malam hari ini. Facebook Saya Lensa mengundang untuk WW. teman-teman semua yang tergabung dalam aksi gerakan Malam Seribu Lilin untuk almarhumah Ibu Novianti Ubasoge dan
putri kecilnya Maria Hatimah. Mari kita berkumpul di sekitar Nyala Lilin ini. Kita abadikan momen yang sederhana ini agar ke depan belum kita selesai. bersinergi untuk Belum. seharian. Mari kita berkumpul di sini untuk foto bersama. Kita ini Sudah ya? Sudah. ayo teman-teman semua yang sudah tergabung tadi. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasi. Terima kasih juga untuk teman-teman pegiat sosial, pemilik Sudah bergabung di sini. dan Sekali lagi yang sudah mengawal kegiatan. terima kasih banyak. Untuk mencari Jangan lupa tetap mendukung kegiatan ini dan jangan lupa tetap mendukung Facebook Lensa WB. oleh sahabatnya juga sudah. Mari kita abadikan momen ini teman-teman. Ayo kita menuju ke depan. Rumah sakit bukan rumah kematian. Akal sehat tidak akan mati ketika hak mendapat pelayanan kesehatan kepilih. Ini juga untuk bapak-bapak dari pihak kepolisian yang sudah mengawal kami sepanjang hari ini. Terima kasih banyak. Malam 1000 lilin, solidaritas peduli kemanusiaan. RIP Novita Ubadan, Maria Hatimah. Yang ada di Timur. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf sekali lagi untuk hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Hello ko. Wajar ako ini. Rumah sakit umum Larantuka butuh air bersih 18 miliar. Rungkat. Oke, Rungkat. Terima kasih Lensa WB. Oke, terima kasih. Lensa BB. Mantap. Mantap. Terima kasih 1 menit dari yang kita. Yo, Mantap. Siap, siap. lengke Mas. Oke, sudah ya. Kita akhiri sudah. Demikian terima kasih emak-emak bapak-bapak sekalian yang sudah adik-adik yang sudah bergabung. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk senior-senior Himpak yang mungkin sudah bersedia hadir tadi, abang ada abang ini abang yang mengucapkan senior Himpak yang berkesempatan hadir. Terima kasih teman kami.